Shalom bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Santo Olivia Pardesi dengan NIM 123370110 dari Prodi Teknik Pertambangan Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penyampaian Alkitab mengenai topik melakukan yang terbaik. Yang tentunya melakukan yang terbaik dalam konteks keimanan. Ayat utama dari materi ini adalah Ulangan 26 ayat 16 yang berbunyi, "Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah itu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Dan juga dari Pengkhotbah 9 ayat 10 yang berbunyi, "Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi." Nah, teman-teman, dalam dunia yang penuh tantangan dan kesibukan, seringkali kita tergoda untuk menjalankan tugas-tugas kita secara asal-asalan atau tanpa makna. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memberikan yang terbaik dalam segala hal, baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, hubungan, maupun kegiatan kita sehari-hari. Tuhan mengkehendaki kita untuk melakukan segala aktivitas kita tersebut dengan segenap hati kita dan segenap kekuatan yang kita miliki. Hal ini bukan hanya untuk menunjukkan kualitas kerja kita, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan. Dalam Ulangan 26 ayat 16 menekankan bahwa ketaatan kepada perintah Tuhan harus dilakukan dengan segenap hati dan jiwa. Sementara itu, pada Pengkhotbah 9 ayat 10 menegaskan kepada kita pentingnya bekerja dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga, karena waktu kita di dunia ini terbatas. Nah, pastinya akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, mengapa kita harus memberikan yang terbaik? Yaitu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dalam Ulangan 26 ayat 16 diajarkan bahwa melakukan perintah Tuhan dengan hati dan jiwa yang penuh adalah tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Ketika kita memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan atau pelayanan kita menunjukkan bahwa kita menghormati kehendak Tuhan sebagai pencipta kita. Yang selanjutnya yaitu sebagai wujud ibadah kita. Dalam iman Kristen, bekerja dan melayani adalah bagian dari ibadah. Dalam Kolose 3 ayat 23-24 mengatakan, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ini berarti setiap tindakan kita, baik besar maupun kecil, adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah sebagai teladan bagi orang lain. Ketika kita bekerja dengan baik, kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini, seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Orang lain dapat melihat semangat kerja dan integritas yang kita berikan, yang akhirnya memuliakan nama Tuhan. Lalu, terdapat siasat clear untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Yang pertama itu ada C, yaitu komitmen. Komitmen berarti menetapkan hati untuk melakukan tugas dengan penuh kesungguhan, tidak mudah menyerah meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Dalam pelayanan maupun pekerjaan kita sehari-hari, komitmen menunjukkan bahwa kita menganggap apa yang kita lakukan bernilai dan penting di mata Tuhan. Yang kedua yaitu labor atau usaha. Dari Pengkhotbah 9 ayat 10 menekankan usaha maksimal dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Usaha ini mencakup kerja keras, kesungguhan, dan tidak menunda-nunda. Sikap malas atau asal-asalan tidak mencerminkan karakter Kristen yang diajarkan dalam Alkitab. Yang ketiga ada excellence atau keunggulan. Keunggulan berarti tidak puas dengan hasil yang biasa-biasa saja.
Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna, dan sebagai umatnya, kita dipanggil untuk mencerminkan bagaimana Tuhan kita tersebut, yaitu karakternya dalam pekerjaan kita. Keunggulan tidak selalu tentang hasil yang sempurna, tetapi tentang sikap hati yang berusaha memberikan yang terbaik. Yang keempat, ada attitude atau sikap. Sikap yang benar dalam bekerja adalah kunci utama, seperti yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 14-15, mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, atau bisa dikatakan berbantah-bantah, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela. Sikap positif yang kita tunjukkan akan menunjukkan rasa syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Yang kelima ada reflection atau refleksi. Refleksi membantu kita untuk mengevaluasi apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam doa dan introspeksi, kita dapat meminta hikmat untuk terus memperbaiki diri dan memastikan bahwa pekerjaan yang kita lakukan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentunya, dalam melakukan yang terbaik, kita butuh mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal yang perlu kita lakukan yaitu di dalam pekerjaan. Kita harus melakukan pekerjaan kita dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Kita tidak boleh bekerja hanya saat diawasi, tetapi kita harus melakukan tanggung jawab kita ketika tidak ada yang melihat. Kita harus menjadi pekerja yang proaktif, selalu mencari cara untuk meningkatkan kualitas kerja yang kita lakukan sehari-hari. Lalu, dalam pelayanan, melakukan yang terbaik dapat kita lakukan dengan melayani Tuhan dan sesama dengan hati yang tulus. Jangan hanya melayani untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi kita harus mengutamakan kemuliaan Tuhan. Lalu kita harus selalu siapkan diri dengan baik untuk setiap pelayanan yang kita lakukan. Apakah itu kita sebagai pengajar, kita memimpin pujian, atau membantu di balik layar. Lalu, kemudian yang kita lakukan dalam keluarga. Kita dapat membangun hubungan yang sehat dengan anggota keluarga. Kita dapat menjadi pendengar yang baik, dan kita harus menunjukkan kasih dalam tindakan sehari-hari kita dengan anggota keluarga. Lalu, yang kemudian kita dapat memberikan waktu yang terbaik untuk keluarga sebagai bentuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita sebagai anak harus memberikan perhatian kita kepada orang tua maupun saudara-saudara kita yang lainnya. Lalu, dalam konteks komunitas, tentunya kita dalam perkuliahan ini kita memiliki beberapa komunitas-komunitas. Dalam komunitas tersebut, kita sepatutnya menjadi teladan dalam kehidupan sosial kita. Kita harus menunjukkan karakter Kristus melalui tindakan dan perkataan kita. Lalu, kita harus menggunakan kesempatan yang kita dapatkan komunitas untuk membawa pengaruh positif dan menyebarkan kasih Kristus. Kesimpulan dari penyampaian saya ini adalah melakukan yang terbaik adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Kita bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita bekerja dengan mengerahkan segenap hati dan kekuatan kita, Tuhan akan memberkati usaha kita dan membuatnya menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat berdoa dan mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk bekerja dan melayani. Kita harusnya meminta pengajaran kepada Tuhan untuk selalu melakukan yang terbaik dalam segala hal, agar kiranya apa yang kita lakukan dapat memuliakan nama Tuhan dan membawa damai bagi sesama. Sekian penyampaian saya. Terima kasih. Shalom.